Perkenalkan, nama saya Nisa Ramalele. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Soekarno pada tanggal 1945 sampai 1967, dari revolusi hingga transisi. Sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Sistem ini resmi dimulai sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959. Latar belakangnya adalah kegagalan Dewan Konstituan dalam menyusun undang-undang baru dan ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal. Sering berganti kabinet, Soekarno merasa Indonesia butuh pimpinan yang kuat, bukan sekedar debat parlementer yang tak berkunjung. Kembalinya Irian Barat ke pangkuan RI melalui perjuangan diplomasi dan militer, membangun rasa nasionalisme yang kuat dan harga diri bangsa di mata internasional. Adanya proyek-proyek mercusuar GBK Monas sebagai simbol kemajuan bangsa. Kekuasaan presiden menjadi tidak terbatas. Penetapan presiden seumur hidup. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pelarangan partai politik yang kritis seperti Masyumi dan PSI. Inflasi yang melonjak drastis mencapai 60% karena fokus pada politik dan proyek fisik, bukan kebutuhan pokok. Kebijakan menjaga stabilitas negara. Dulu stabilitas dicapai dengan penyederhanaan partai politik dan penyatuan ideologi. Pemerintah menggunakan kekuatan militer dan dekret untuk membungkam konflik. Sekarang pemerintah menjaga stabilitas melalui regulasi digital dan hukum. Tujuannya sama, mencegah disintegrasi, namun metodenya bergeser dari fisik ke pengawasan narasi dan supremasi hukum. Kedua, pembatasan kebebasan demi keamanan. Dulu pers yang kritis dibredel dan demonstrasi dilarang keras karena dianggap menghambat revolusi. Sekarang dilema ini muncul kembali dalam isu privasi data, sensor konten internet, atau pembatasan ruang gerak saat kondisi darurat, misalnya saat pandemi. Ketiga, peran pemimpin dalam mengambil keputusan saat krisis. Dulu Soekarno mengambil peran sebagai penyambung lidah rakyat yang otoritasnya mutlak untuk mengatasi kebutuhan politik konstituante. Sekarang dalam krisis seperti krisis ekonomi global atau kesehatan, pemimpin sering menggunakan instrumen perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat mengambil keputusan yang cepat dan terpusat memang diperlukan, namun tetap harus ada mekanisme check and balances agar tidak tergelincir menjadi otoritarianisme seperti di masa. Kesimpulan perjalanan kepemimpinan Soekarno dari tahun 1945 hingga 1967 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami perubahan sistem politik yang cukup besar dari masa perjuangan hingga masa transisi kekuasaan. Setelah mempelajari perjalanan kepemimpinan Soekarno, saya menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Di awal kemerdekaan, beliau berhasil mempersatukan bangsa dan memperjuangkan Indonesia melalui kerjasama dan semangat persatuan. Hal ini membuat saya belajar bahwa seorang pemimpin harus punya visi besar dan mampu menyatukan banyak perbedaan.